Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat pagi. Untuk mengawali permenungan kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Anda melakukan dua tindakan. Tindakan yang pertama, silahkan menoleh ke samping kiri Anda. Toleh ya. Semua menoleh ke kiri. Setelah ditoleh, pukul baunya yang di kiri Anda. Jangan banyak-banyak. Satu kali aja. Sekarang lihat orang yang di sebelah kirimu yang kamu pukul itu. Emosi atau enggak? Yang emosi silahkan berlutut. Masih emosi harus berlutut memohon ampun pada Tuhan. Kira-kira ketika Anda dipukul tadi, semua kan kena pukul kan? Kira-kira ketika Anda dipukul tadi, apa perasaan yang muncul di hati? Kan saya tidak membuat balasannya kan, suruh belok sekarang nengok ke kanan kan tidak. Saya hanya suruh nengok ke kiri, tidak nengok ke kanan. Apa kira-kira yang Anda rasakan? Woi, apa yang dirasakan? Malah diam semua. Aduh. Semua orang itu tahu bahwa tadi kan tidak membalaskan. Membalas dendam itu biasa. Meskipun itu buruk, tapi kita, apalagi yang tadi itu, mukulnya banyak itu, mungkin emosi sama suaminya kelihatannya, gitu kan. Tadi dulu yang di situ. Jadi biasanya dalam hidup kita ini tahu bahwa melakukan tindakan kekerasan, melakukan perbuatan yang jahat itu tidak menyenangkan dan kita menginginkan untuk membalasnya. Yang umum itu seperti itu. Sehingga kalau kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini sangat susah. Meskipun kita mengerti bahwa itu baik. Sabda Tuhan itu benar. Sabda Tuhan itu harus diwujud nyatakan. Tetapi untuk melakukannya itu sangat susah. Kira-kira kenapa kok susah banget melaksanakan sabda Tuhan hari ini? Itu sebabnya karena kita memiliki luka-luka dosa. Sehingga ketika kita mendapat senggolan sedikit, maka kita inginnya mengungkapkan balasan untuk memuaskan luka batin kita itu. Kita ingin menyembuhkan luka batin kita itu dengan membalas sepadan. Oleh karena itu Yesus hari ini mengungkapkan sabda yang demikian luar biasa sulit ini sebenarnya untuk mengatasi persoalan hidup kita, untuk mengatasi luka-luka batin kita, untuk membuat kita bisa disembuhkan. Oleh karena itu saya ingin mengajak Anda merenungkan 3 poin berikut ini sebagai cara bagaimana kemudian kita memahami sabda yang tidak mudah ini dan menjadi sembuh di dalam hidup. Yang pertama, berhenti menghitung. Yesus hari ini memberikan sebuah solusi, cara untuk memupus agar kita tidak membalas dendam adalah mengubah arah hidup. Melakukan jasa baik tanpa meminta balasan yang sepadan, meminjamkan tanpa mengharapkan kembalian, menabur cinta meski dibenci. Bertindak seperti matahari yang terus menyinari semua, tanpa mempedulikan respon itu buruk atau baik yang kemudian diterimanya.
Di sini persis seperti yang dikatakan oleh Teresia dari kanak-kanak Yesus. Aku tidak sibuk menghitung seberapa besar kebaikan yang telah aku berikan. Tetapi aku sibuk dan gelisah. Jangan-jangan ada kebaikan orang lain yang tidak aku lihat. Maka poin penting pertama ini untuk mempraktekkan perintah cinta dari Tuhan Yesus pada hari ini adalah tidak menghitung-hitung kebaikan yang keluar dari diri kita. Selama kita mulai menghitung jasa, menghitung kebaikan, menghitung cinta, kita sudah mulai berubah menjadi jahat seketika itu juga. Anda ini kan para pedagang kan, nah ini kan pintar menghitung. Hari ini diajak bodoh menghitung kebaikan. Hanya dengan cara itu kita akan membuat luka batin kita menjadi disembuhkan. Mulailah untuk tidak menghitung yang keluar. Lebih-lebih bagi para calon pengantin yang MRT itu ada berapa ya? 23 pasang katanya ya. Nah, kalau pasanganmu mulai menghitung-hitung, lepas ya menghitung, oh aku ini sudah baik sama kamu loh, aku begini. Mulailah nggak usah ngikuti MRT, langsung putus. Ya. Karena ini nanti akan geger lah hidup Anda. Ketika mulai menghitung, kamu ini sudah saya traktir terus, kok kamu nggak mau traktir, kamu sudah gini. Kalau sudah mulai begitu pasanganmu, cepat-cepat putuskan. Ini bukan pasangan ideal untuk Anda. Ya, maka nanti kan diberkati toh. Nah, berkat itu penting, tapi pikiran juga harus penting. Jadi ketika mulai menghitung-hitung jasa, ini adalah cowok atau cewek yang matre lah orangnya ini. Maka itu nggak usah diteruskan. Lebih baik single seperti saya. Yang kedua, berani berkorban. Sabda Tuhan hari ini bukan berarti mengajak kita diam di mana ketidakadilan muncul. Tidak berbicara bila diinjak-injak oleh kelaliman. Tidak bertindak ketika orang lain sewenang-wenang. Tidak berarti demikian. Justru sebaliknya, dengan mengasihi kepada yang membenci, memberkati kepada yang mengutuki, mendoakan kepada yang menjahati, kita meraih dua manfaat sekaligus, yaitu orang lain diselamatkan dan kita tidak berubah menjadi setan. Manfaatnya langsung ganda kalau kita melakukan tugas itu. Oleh karena itu Paulus menangkap perintah Yesus ini, lantas menasihati kepada jemaat di Roma dengan mengatakan, kalau musuhmu lapar, beri dia makan. Kalau musuhmu itu haus, beri dia minum. Sebab dengan demikian, kamu menimbulkan bara api di atas kepalanya. Jangan kamu dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan berbuat baik. Dengan melakukan itu, maka musuh menjadi bertobat dan selamat. Kita menjadi orang yang selamat pula. Oleh karena itu, untuk meyakinkan tindakan ini, Yesus telah memulainya tidak hanya bersabda, tetapi menjadi pelaku utama. Setiap kali kita membuat tanda salib demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sebenarnya kita diingatkan untuk berani berkorban seperti Dia. Dia mati di kayu salib untuk menjadi bukti bahwa membalas semua dosa manusia dengan penyerahan diri di salib itu, meskipun tampaknya ia kalah, tetapi pada hari ketiga ia bangkit dan menang dan membuat manusia menjadi selamat. Maka pilihan yang dilakukan oleh Yesus ini menjadi penting untuk kita renungkan, bahwa
pengatasan terhadap kejahatan di tengah dunia ini hanya mesti dilakukan dengan cara berkurban seperti itu supaya dapat meraih dua hal sekaligus, keselamatan sesama dan diri sendiri menjadi bahagia. Yang ketiga, mengutamakan pengampunan. Dalam dunia ini kita mengenal dua hukum, yaitu hukum rimba, siapa yang kuat akan menang, dan hukum merasa, yang jahat harus dibalas dengan yang jahat. Kedua hukum ini akan berhenti apabila ada hati yang mengampuni. Dengan pengampunan itu, tiba-tiba hukum rimba dan hukum luapan rasa bisa ditiadakan. Suasana jernih dan damai pasti akan tercipta. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang siap mengampuni. Bagaimana pengampunan itu bisa terjadi? Mari kita belajar dari bacaan pertama hari ini. Diceritakan tadi, Daud itu dikejar oleh Raja Saul untuk dibunuh karena ia menjadi pesaingnya. Namun ada satu kesempatan yang sungguh menjadi kesempatan penting bagi Daud saat Saul dan para prajuritnya tertidur lelap. Itulah saat untuk bisa membunuhnya. Tetapi apa yang dilakukan dalam dilema membunuh atau dibunuh ini? Ternyata Daud tidak menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Raja Saul. Ia justru membiarkannya dalam situasi tertidur lelap dan menyerahkan segala perkara keamanan hidupnya itu kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan dengan pengampunan. Pengampunan itu adalah tidak menggunakan kesempatan untuk melakukan perbuatan kejahatan. Kita bisa melihat bahwa ternyata ketika ada kesempatan, kadang-kadang kan kita ini dalam hati akan mengatakan tunggu nanti kalau ada kesempatan. Tunggu saatnya yang tepat. Tunggu, kita selalu menunggu situasi itu. Padahal ketika kita menunggu, selama proses menunggu itu, sakit dan luka hati semakin parah. Maka Yesus mengemukakan tentang pengampunan, yaitu tidak menggunakan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Pengampunan adalah terus melakukan perbuatan baik, seraya menyerahkan segala perkara kepada Tuhan. Dua hal ini tidak boleh dipisahkan. Terus melakukan perbuatan yang baik dan menyerahkan perkara pada Tuhan. Kadang-kadang kita hanya ngambil yang belakang, menyerahkan segala perkara kepada Tuhan. Tapi otak dan hati kita tetap buruk. Saya kasih contoh, misalnya. Kita sudah mendapatkan perlakuan buruk dan kemudian kita ingin menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan. Kemudian doa kita mengatakan demikian. Ya Tuhan, tetangga sebelah itu sungguh jahat terhadap hidupku. Aku mohon padamu Tuhan, butakan matanya. Lumpuhkan tangannya. Nah itu namanya kita ini melakukan perbuatan yang jahat untuk menempatkan itu pada Tuhan. Bukan begitu, harus dua hal yang harus sekaligus. Terus melakukan perbuatan yang baik, seraya menyerahkan perkara kepada Tuhan. Misalnya kalau saudaramu itu sungguh jahat pada hidupmu, mengatakan, Tuhan, aku mencintai saudaraku ini. Tapi rupanya dia belum mampu menangkap cinta itu. Kami mohon atau aku mohon Tuhan, curahilah Roh Kudus-Mu kepada dia supaya dia bertobat. Doa yang sedemikian itu berarti dua hal terjadi. Aku berhati baik dan menyerahkan perkara kepada Tuhan. Itulah pengampunan yang tidak membuat kesempatan hidup kita dihuni oleh kekuatan jahat. Mari kita belajar sabda Tuhan hari ini supaya sabda ini yang terus-menerus terjadi
atau terus-menerus kita dengarkan tapi sulit kita lakukan. Tapi mulai hari ini kita belajar untuk tidak menghitung-hitung kebaikan. Belajar berani berkorban seperti Yesus yang lakukan. Dan belajar mengutamakan pengampunan dengan tidak menggunakan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Hanya dengan cara demikian, maka hati kita akan dipenuhi dengan kesembuhan. Apabila tidak, meskipun kita ini masuk 9 gereja melewati Porta Sancta itu, tetap tidak sembuh. Jadi kan sekarang ini orang rame-rame Porta Sancta, mau gede-gedean berapa jumlahnya yang pintu yang dilewati. Ada yang bangga, aku sudah 9 Romo. Mau 9, mau 11 terserah. Yang penting itu luka batinnya itu sembuh atau enggak. Dan luka batin sembuh atau enggak itu bukan karena masuk keluar pintu Porta Sancta itu. Tapi kita menerapkan 3 hal penting yang tadi kita jelaskan. Semoga dengan demikian Anda menjadi orang-orang yang berbahagia apapun yang diterimanya. Tuhan memberkati.